حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون متمسكون بالإسلام. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap khutbah khatib senantiasa menyampaikan ayat tentang wasiat takwa sebagaimana yang tadi dibacakan, yang terambil dari surat Ali Imran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim, kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan pada saat kita menghembuskan napas terakhir, kalimat yang terucap dari hati, pikiran, dan bibir kita adalah kalimat La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini, minggu terakhir di bulan Februari tahun 2022, khatib memilih tema yang sekarang ramai menjadi pembicaraan di tengah masyarakat dan juga di media sosial. Maka tema yang khatib pilih adalah perilaku dan perkataan cerminan dari sholat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang khatib maksud bahwa yang sekarang menjadi bahan pembicaraan yang luar biasa di mana-mana di seluruh Indonesia di media sosial adalah adanya satu ungkapan, satu statement, pernyataan yang disampaikan oleh seorang tokoh, yakni memberikan ilustrasi azan panggilan sholat dengan gonggongan anjing. Dan masalah ini sampai sekarang masih ramai dibicarakan. Bahkan tokoh dari Sumatera Barat menyampaikan bahwa haram bagi yang bersangkutan untuk menginjak tanah Sumatera Barat. Lalu Gubernur Sumatera Utara dalam forum terbuka menyampaikan bahwa azan harus kita suarakan dengan semaksimal mungkin, tidak harus diatur-atur, direndahkan suaranya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita coba ambil pelajaran atau hikmah dari fenomena yang sedang ramai dibicarakan itu. Yang pertama, satu ungkapan mengatakan you are what you talk. Kamu adalah apa yang kamu bicarakan. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Maka apa yang keluar dari pikiran dan mulut, itulah gambaran siapa diri yang menyampaikannya itu. Hal yang kedua, tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam hidup ini kita harus pandai-pandai menjaga lisan. Al-lisanu yanfuzu ma la tanfuzul ibrah. Bahwa perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dalam menjaga lisannya. Bahkan di era sekarang ini bukan hanya lisan, tetapi juga kita harus pandai-pandai untuk menjaga jari jemari kita. Jangan-jangan dengan lisan, dengan jari jemari membuat kita kemudian
dipenjara, dan banyak sekali karena dalam undang-undang IT yang sangat seksi yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk membungkam masyarakat adalah hate speech, yakni peraturan tentang ujaran kebencian. Maka apapun, perkataan apapun, kritikan, semuanya bisa masuk dalam ujaran kebencian. Kemudian yang berkata, yang mengirim pesan-pesan melalui handphonenya itu bisa dimasukkan ke dalam penjara. Satu hal yang tidak terjadi pada era-era sebelumnya. Al-lisanu yanfuzu ma la tanfuzul ibrah. Lisan itu dapat menembus apa yang tak dapat ditembus oleh jarum. Luka karena pedang, obat mudah dicari. Luka karena lisan, karena perkataan, kemana obat hendak dicari. Hadirin, dari fenomena ini dapat juga kita mengambil satu pelajaran, bahwa diri kita, otak kita, pikiran kita bisa dianalogikan seperti botol yang diisi oleh air. Jadi seberapa banyak botol diisi oleh air, maka ketika ditumpahkan sebanyak itu pula yang keluar airnya. Kalau airnya hanya sedikit saja, maka yang keluar pun juga hanya sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa otak kita, pikiran kita harus diisi dengan pengetahuan, harus banyak menimba ilmu. Sebagaimana kegiatan rutin di sini, ada kegiatan Jumat pada maghrib, Sabtu pada maghrib, luar biasa. Dan memang itu adalah satu kewajiban bagi umat Islam untuk mencari ilmu. Sebagaimana banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, ia ada di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan di situ dia mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan oleh Allah menuju surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, apatah lagi sebagai tokoh, apatah lagi sebagai pejabat, maka haruslah pejabat yang memiliki ilmu. Haruslah pejabat yang mempunyai wawasan, yang mempunyai ilmu pengetahuan, utamanya pengetahuan agama. Karena seandainya tokoh, pejabat yang tidak berilmu, tidak harus sarjana, karena Hamka juga tidak sarjana, tidak harus berilmu, tidak harus sarjana, tetapi sebagai tokoh, sebagai pejabat haruslah berilmu. Andaikan pejabat tokoh yang diberikan amanah dia tidak berilmu, ya syukur-syukur pejabat itu adalah sarjana minimal, atau S2, atau S3, atau guru besar, profesor, doktor. Maka pejabat yang tidak berilmu itu pada akhirnya akan membuat kegaduhan. Dan betul adanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu perkara, satu jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Ini peringatan dari Rasulullah bahwa seorang tokoh, seorang yang diberikan mengemban satu jabatan, haruslah dia orang yang berilmu, haruslah dia orang yang memiliki keahlian di dalam jabatan yang digenggamnya itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari apa yang kita cermati dengan fenomena tadi, lalu dikaitkan dengan sholat,
Bukankah kita sering mendengar bahwa inna sholata tanha anil fasya wal munkar, bahwa solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu dalam sabda yang lain Rasulullah menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali, bahwa yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dihitung dari perbuatan seseorang adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka baik semua amal perbuatannya. Kalau solatnya buruk, maka buruk pula amal perbuatannya. Logika terbaliknya, mafhum mukhalafatnya, kalau orang yang tidak baik hatinya, perkataannya, pikirannya, maka bisa disimpulkan dia sholatnya tidak baik, dia sholatnya tidak benar, atau bahkan jangan-jangan dia tidak sholat. Islam hanya KTP saja yang tertulis dalam KTP-nya itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu sebabnya ada keterkaitan antara perbuatan seseorang di dunia dengan amal ibadahnya, dengan sholatnya. Karena kalau sholatnya itu benar-benar dihayati dan dilakukan sebagaimana mestinya, pastilah tidak akan terjadi perilaku-perilaku menyimpang, tidak akan terjadi pikiran yang kotor, perkataan yang salah, perkataan yang bukan dibimbing oleh malaikat tetapi perkataan yang guidance, yang dibimbing oleh setan. Kalaulah sholatnya benar, maka tidak akan terjadi yang namanya perilaku korupsi, suap menyuap, perbuatan zolim, perbuatan dosa, maksiat, berkhianat, dan semacamnya. Hadirin, ketika kita sholat, kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Kalau ikrar ini yang kita baca di dalam salat, kita pahami dan kita hayati, maka insya Allah tidak akan berdampak kepada adanya pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang ngeres, perkataan-perkataan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita semua punya profesi. Profesi apapun yang kita sandang mengandung dua konsekuensi, yaitu selamat atau celaka, husnul khatimah atau su'ul khatimah, nanti mendapat nikmat kubur atau siksa kubur, dan setelah hari kebangkitan di alam akhirat nanti mendapat ganjaran surga atau neraka. Lalu bagaimana nasib kita dari satu di antara dua konsekuensi itu? Apakah kita akan selamat? Apakah kita akan hidup dengan penuh berkah dan husnul khatimah? Apakah kita akan mendapat nikmat kubur? Apakah kita nanti meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya itu tergantung kepada yang pertama adalah pola hidup kita, yang kedua prinsip hidup kita, yang ketiga tergantung kepada ibadah kita, tergantung kepada amal soleh kita, atau bagaimana kita memanfaatkan, mendapatkan dan menggunakan harta kita selama kita hidup di dunia. Hadirin, selamat atau tidaknya kita ini nanti tergantung pada perbuatan selama hidup di dunia. Ada satu hadis yang menegaskan bahwa manusia potensial masuk neraka. Hadis itu berbunyi, yaridun nas kulhumun nar summa yasduruna minha bi a'malihim fa awwaluhum kalamil barqi summa kamarir rih summa karakibi summa kahadril farasi summa kasyadir rijal summa kamasihim.
Setiap manusia akan masuk neraka dan mereka akan keluar dari neraka karena perbuatan mereka selama hidup di dunia. Yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka, keluar bagaikan sinar kilat. Yang kedua bagaikan keluar kencangnya tiupan angin. Yang ketiga keluar bagaikan kencangnya kendaraan. Yang keempat keluar bagaikan kencangnya larinya kuda. Yang kelima keluar bagaikan kencangnya larinya laki-laki. Dan yang keenam dimasukkan ke dalam api neraka, keluar bagaikan lambatnya seseorang berjalan. Ada 6 kelompok, ada yang sangat sebentar di neraka, ada yang lama sekali. Khalidina fiha, kekal abadi di dalam neraka itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi hadis tadi menegaskan bahwa sebentar atau lama di neraka tergantung kepada perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Apapun profesi yang kita sandang, apakah sebagai pejabat atau tidak, itu nanti akan menentukan nasib kita di alam kubur dan di alam akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu keterkaitan antara pikiran, hati, amal, perbuatan dengan sholat, bahwa sholat itu haruslah dilakukan dengan benar. Sholat itu haruslah dilaksanakan tepat waktu. Sholat itu haruslah dilakukan berjamaah, syukur-syukur di masjid 5 kali berjamaah seperti para penggiat sholat subuh berjamaah di Masjid Jabal Nur ini. Dan syukur-syukur dilaksanakan dengan khusyuk, yakni memahami artinya, dibacakan dengan gerakan-gerakan tumakninah, dihayati. Yang kalau sholat itu diamalkan, dilaksanakan dengan penuh kehusyuan, maka insya Allah akan ada banyak keuntungan. Setidaknya ada 9 keuntungan. Dari buku yang khotib baca, buku Terapi Sholat Bahagia, dikarang oleh guru besar UIN Surabaya, kebetulan pembimbing disertasi khotib ketika kuliah S3 di UIN Surabaya. Beliau menulis buku Terapi Sholat Bahagia. Di dalam buku itu halaman 85 dijelaskan tentang keuntungan sholat khusyuk, bahwa kalau kita sholat dengan khusyuk, maka keuntungannya yang pertama, semua dosa akan diampuni. Yang kedua, semakin khusyuk semakin besar pahalanya. Semakin kurang khusyuk semakin sedikit pahalanya. Yang ketiga, menjadikan salat sebagai kenikmatan, bukan sebagai beban. Yang keempat, dengan salat khusyuk menjadi penangkal perbuatan dosa. Yang kelima, dengan sholat khusyuk menjadi sarana pelembutan jiwa dan penajaman firasah. Yang keenam, dengan sholat khusyuk menjadi penyebab terkabulnya doa. Kalau sekarang umroh masih agak sulit setelah 2 tahun lebih ini, karena kita tahu bahwa kalau kita ibadah umroh ada tempat-tempat yang mustajab. Di Taman Raudhah, di Masjid Nabawi, kalau kita berdoa diijabah oleh Allah, pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid selain di Masjid Nabawi. Lalu di Masjidil Haram, di sana ada Multazam, di sana ada makam Ibrahim, ada Arafah, yang kalau berdoa mustajab, yang kalau ibadah pahalanya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Tetapi itu harus dengan biaya, dan sekarang punya uang pun belum tentu kita bisa ibadah umrah. Punya uang pun belum tentu kita bisa ibadah haji. Apalagi juga yang sudah mendaftar sekian tahun yang lalu. Karena itu, untuk meraih pahala yang besar, pahala yang diijabah, pahala yang berkali lipat, sementara ini tidak melalui ibadah umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, salat dengan khusyuk, maka Allah janjikan akan dikabul doa-doa kita. Keuntungan salat khusyuk yang ketujuh adalah menjadi penghilang kegelisahan dan kunci kebahagiaan. Banyak yang gelisah belakangan ini dengan adanya pandemi ini, dengan berbagai kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan usaha, apatah lagi dikerangkeng dengan PPKM. Masya Allah,
maka dengan sholat khusyuk kita tidak menjadi gelisah, resah, susah, dan marah-marah. Insya Allah hidup dengan tenang dan tentram. Yang kedelapan, keuntungan sholat khusyuk itu menjadi penambah etos kerja dan profesionalisme. Dan yang kesembilan, dengan sholat khusyuk insya Allah menjadi penangkal dari bencana. Ada begitu banyak bencana, utamanya di negeri kita ini banyak bencana datang silih berganti bagaikan kartu domino. Satu bencana belum kelar, belum selesai tertangani berbagai masyarakat yang terkena korban, muncul bencana lagi, muncul bencana satu lagi, kebakaran, kecelakaan kendaraan darat, laut dan udara, banjir bandang, gunung meletus, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu semua karena akibat ulah manusia, sebagaimana terdapat di dalam surat Ar-Rum, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena akibat ulah perbuatan tangan pikiran manusia, agar mereka merasakan dan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan, adanya musibah-musibah ini selain faktor atau fenomena alam, karena memang perbuatan manusia. Kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Lin Samsudin. Kalau pemilihan pemimpin dilakukan dengan kecurangan, maka akan berkonsekuensi, berdampak adanya penderitaan yang berkepanjangan. Dan itu kita mengalaminya di negeri ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita dan menguatkan kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk sholat dengan benar, sholat tepat waktu, sholat berjamaah di masjid, dan sholat dengan khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.